Hai, nama saya Dionysius Prasetya Cirama Garida, absen 9 kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata pelajaran sejarah peminatan, ya, tentang peran aktif Indonesia dalam Perang Dingin. Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak ikut dalam blok manapun, karena cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan perdamaian dunia. Usaha untuk mewujudkan perdamaian dunia ditunjukkan Indonesia dengan peran aktif berikut. Yang A, aktif dalam gerakan non-blok. Latar belakang Indonesia aktif dalam gerakan non-blok. Ide awal mengenai perlunya organisasi negara-negara non-blok tercetus dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung tahun 1955. KAA menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Sebagai kelanjutan dari KAA, beberapa negara setuju membentuk suatu organisasi yang benar-benar bebas dari pengaruh dua negara adidaya. Organisasi tersebut dinamakan Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok berdiri pada tanggal 1 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Pendiri dari GNB adalah Presiden Soekarno, Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, Presiden Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru, dari India, ya namanya India sekali itu, ya Allah. Dan Presiden Kwame Nkrumah, dari Ghana. GNB tersebut bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang efektif, mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif, mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru, dan mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial, serta tercapainya perdamaian dunia. GNB tersebut mempunyai asas, yaitu 1. GNB bukan suatu blok tersendiri dan tidak tergabung dalam blok yang saling bertentangan. Kedua, GNB merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang yang gerakannya tidak pasif. Dan ketiga, GNB berusaha mendorong perjuangan dekolonialisasi di semua tempat, memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, dan Zionisme. Yang 4, KTT Konblok. Konferensi tingkat tinggi GNB merupakan forum tertinggi dari organisasi GNB. Beberapa pertemuan yang mendahului KTT GNB yaitu: pertama, pernyataan bersama antara Joseph Broz Tito Yugoslavia dan Jawaharlal Nehru pada tahun 1954. Konferensi Asia Afrika. Ketiga, pertemuan Brion antara India, Yugoslavia, dan Mesir tahun 1956. Pertemuan antara kelima negara pendiri non-blok yang meminta agar Amerika dan Uni Soviet menyelesaikan pertikaian. Dan kelima, pertemuan Kairo mengenai syarat anggota GNB dan pokok kegiatannya. KTT GNB yang pertama diadakan pada tanggal 16 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Negara-negara yang diundang untuk menghadiri KTT di Beograd tersebut adalah negara-negara yang dapat mengikuti syarat-syarat sebagai berikut. Negara yang bersangkutan harus menganut politik lebih bebas yang didasarkan atas prinsip-prinsip non-blok. Yang kedua, negara yang bersangkutan harus senantiasa memberikan dukungan bagi gerakan pembebasan nasional. Yang ketiga, negara yang bersangkutan bukan merupakan anggota dari persekutuan militer multilateral yang dibentuk dalam rangka
pertikaian negara-negara besar. Peran serta Indonesia dalam GNV. Indonesia sebagai salah satu negara pemrakasa. Indonesia sebagai salah satu negara pengundang KTT 1 GNB. Yang ketiga, peranan menjadi ketua GNB pada tahun 1992 sampai 1995. Yang keempat, Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia.